Matanya menyala merah terang. Astagfirullah, genderuwo! Halo semua, selamat datang kembali di channel Ada Tiada, tempat di mana kisah nyata dan dunia tak kasat mata saling bersinggungan. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar, karena bisa jadi kisahmu yang akan kami bacakan berikutnya di Ada Tiada. Malam ini, saya datang membawa satu kisah horor dari seseorang bernama Sarah, tentang pengalamannya bekerja di resto legendaris yang terkenal di kotanya. Dari luar, resto ini tampak biasa saja. Pengunjung ramai, bau masakannya menggoda, dan suasananya terasa hidup. Tapi begitu malam datang, tempat ini berubah total. Hawanya berat, mencekam, dan membuat siapapun yang berada di dalamnya, baik pengunjung maupun karyawan, merasa tidak tenang. Padahal resto ini dikenal luas karena bangunannya unik, lokasinya strategis, dan makanannya lezat. Namun siapa sangka, di balik aroma masakan yang menggoda, tersembunyi energi mistis yang jauh lebih kuat dari sekedar rasa lapar. Energi itu pula lah yang menjadi awal mula datangnya serangkaian kejadian horor yang menimpa Sarah dan beberapa orang lainnya di sana. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Mari kita mulai ceritanya malam ini. Check it out. Jadi kisah ini dikirim oleh seorang penonton bernama Sarah. Ia bercerita bahwa pengalaman ini dialaminya langsung ketika bekerja sebagai kasir di salah satu resto terkenal di kotanya. Sampai sekarang resto itu masih beroperasi, tapi demi menjaga privasi, nama aslinya disamarkan menjadi Resto Enat. Ceritanya bermula saat Sarah baru saja lulus SMA dan sedang bingung mencari pekerjaan. Hingga suatu hari, Om Heri pamannya menawarkan Sarah untuk bekerja di Resto Enat. Om Heri sendiri bekerja sebagai penjaga homestay yang terletak satu area dengan resto tersebut. Kebetulan saat itu, resto sedang membuka lowongan kasir. "Bolehlah Om, aku juga mau coba. Syaratnya apa aja Om?" tanya Sarah. Om Heri menjawab, "Kamu cuma perlu bawa CV aja. Besok langsung datang, nanti wawancara sama ownernya. Namanya Pak Rama. Bilang aja kamu ponakannya Om Heri." "Oh, siap Om," jawab Sarah antusias. Keesokan harinya, Sarah datang ke Resto Enak membawa berkas lamarannya sekaligus menjalani wawancara. Tak disangka hari itu juga ia langsung diterima bekerja dan bisa mulai keesokan paginya. Pak Rama berkata, "Sarah, kamu masa training dulu 2 bulan ya, kalau lolos bisa langsung jadi pegawai tetap." Sarah mengangguk senang. "Iya Pak, baik, saya paham." Selesai wawancara, Sarah pulang dengan perasaan lega. Malam itu ia tidur lebih awal agar tak telat di hari pertamanya bekerja. Keesokan paginya, Sarah bangun lebih awal dan bersiap berangkat ke Resto Enak. Lokasinya strategis, tepat di pinggir jalan besar yang ramai dilewati kendaraan. Dari luar, resto itu sudah menarik perhatian. Bentuknya seperti bangunan khas daerah, dengan atap menjulang tinggi dan desain kayu tradisional. Yang membuat Resto Enak berbeda, semua menunya disajikan prasmanan, jadi pengunjung bisa mengambil sendiri makanan sesuka hati, lalu membayar di kasir. Selain itu, resto ini juga memiliki homestay untuk tamu yang ingin menginap. Letaknya sedikit di atas bukit di belakang resto. Untuk menuju ke homestay, pengunjung harus menaiki beberapa anak tangga batu. Jadi posisi resto di bawah, sementara homestay berdiri di atas, sedikit lebih tinggi dan menghadap ke arah jalan besar. Karena makanan di sana terkenal lezat dan homestay-nya nyaman, tempat itu nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, tamu dari luar kota bahkan rela mengantri hanya untuk makan atau menginap di sana. Sarah pun semangat memulai hari pertamanya sebagai kasir di tempat yang tampak begitu menyenangkan itu. Hari pertama Sarah bertepatan dengan hari Minggu. Sejak pagi, resto sudah penuh pengunjung. Tapi Sarah cukup cepat beradaptasi.
Ia segera memahami sistem kasir mulai dari input pesanan, mencocokkan nota, hingga koordinasi dengan dapur. Ia juga cepat akrab dengan rekan kerja lain, tim dapur, penyaji minuman, petugas kebersihan homestay, dan tentu saja Om Harry yang bekerja jaga malam. Namun di balik keceriaan itu ada satu hal yang membuat Sarah mulai merasa aneh. Hawa di dalam resto kok berat banget, katanya dalam hati. Terutama di area dapur dan tangga menuju homestay. Kadang Sarah merasa seperti sedang diperhatikan seseorang, padahal setiap kali menoleh tak ada siapapun di sana. Awalnya ia berusaha berpikir positif, mungkin hanya perasaan capek di hari pertama kerja. Tapi sayangnya, itu bukan sekadar firasat, melainkan pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Malam pertama Sarah bekerja ternyata jadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Sejak pagi hingga sore, resto dipenuhi pengunjung tanpa henti. Hingga akhirnya Pak Rama, pemilik resto, memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan. Hari ini kalian semua lembur ya, termasuk kamu anak baru, Sarah. Soalnya nanti jam 8 malam ada 3 rombongan bus yang mau mampir. Kalian standby di posisi masing-masing. Sarah dan para pekerja lainnya serentak menjawab, "Siap, Pak." Mereka pun segera bergerak. Tim dapur menyiapkan masakan, para penyaji menata meja, dan Sarah tetap di pos kasir. Tepat pukul 8 malam, suara deru mesin bus mulai terdengar di halaman parkir. Rombongan besar itu turun satu persatu langsung menuju meja yang sudah dipesan. Suasana menjadi semakin ramai, suara piring, gelas, dan obrolan pengunjung memenuhi udara malam. Menjelang tengah malam, situasi mulai lengang, sebagian besar tamu sudah selesai makan, dan hanya beberapa yang masih duduk di dalam. Sarah yang kebetulan belum ada tamu di kasir, berinisiatif keluar sebentar untuk menawarkan rokok kepada para sopir bus di parkiran. Itu memang kebiasaan Risto Enak, bentuk layanan kecil untuk para sopir rombongan. Tapi baru beberapa langkah menuju parkiran, langkah Sarah tiba-tiba terhenti. Dari arah taman kecil di samping resto, ia melihat seorang perempuan memakai baju putih sedang jongkok di dekat tanaman hias. Rambutnya panjang menutupi wajah, kepalanya tertunduk. Sarah mengerenyit, mungkin salah satu rombongan ya, jangan-jangan dia sakit, pikirnya. Dengan rasa khawatir, ia hendak mendekati perempuan itu, tapi sebelum sempat melangkah, terdengar suara memanggil pelan dari belakang. Mbak Sarah, mau kemana? Itu Bu, ada perempuan jongkok di situ, aku takut dia sakit. Buati segera menoleh ke arah yang ditunjuk Sarah, tapi begitu melihatnya, wajahnya langsung menegang. Sudah, Mbak Sarah, balik aja ke kasir, biar saya yang lihat. Nada suaranya berbeda, tegas dan dingin. Sarah sempat bingung, tapi karena ia anak baru, ia memilih menuruti saja. Ia pun kembali ke meja kasir tanpa banyak tanya. Dari meja kasir, Sarah masih bisa melihat samar sosok perempuan itu di taman. Posisinya tidak berubah sedikit pun, tetap jongkok di situ, kepala tertunduk. Semakin lama semakin terasa aneh. Itu orang sakit atau bukan manusia ya? Pikirnya dalam hati. Beberapa menit kemudian, Buati kembali dari taman dengan wajah kaku. Sarah langsung bertanya, "Gimana Bu? Mbaknya nggak kenapa-kenapa kan?" Buati hanya tersenyum tipis. "Udah Mbak, jangan dipikirin ya." Jawaban itu justru membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Nada suara Buati terlalu datar, seperti sedang menutupi sesuatu. Tapi karena sungkan, Sarah tidak bertanya lebih jauh. Ia memilih kembali fokus ke pekerjaannya malam itu. Namun, bayangan sosok jongkok itu terus terbayang di kepalanya sampai ia pulang ke rumah malam itu. Untungnya, malam itu berlalu tanpa gangguan lain. Tapi rasa penasaran dan takut itu tetap tinggal. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Sarah tetap bekerja di Resto Enak tanpa kendala berarti. Waktu berlalu cepat. 2 bulan masa training selesai dan Sarah akhirnya dinyatakan lulus masa percobaan. Ia resmi menjadi karyawan tetap. Sejak saat itu, hidupnya di resto terasa tenang. Ia bekerja, bercanda, lalu pulang seperti biasa. Namun rasa tidak nyaman di area dapur dan tangga homestay
tidak pernah benar-benar hilang. 2 tahun berlalu sejak Sarah bekerja di Resto Enak. Selama itu, semuanya berjalan normal. Tidak ada lagi kejadian aneh seperti di hari pertamanya. Meski kadang hawa di sekitar dapur dan tangga menuju homestay terasa berat dan dingin, Sarah sudah terbiasa. Ia hanya berpikir, mungkin cuma perasaan aja. Namun di tahun keduanya bekerja, sesuatu mulai berubah di resto itu. Suatu hari, Om Harry pamannya tiba-tiba mengajukan resign. Katanya ada urusan keluarga yang mendesak. Tapi entah kenapa dari cara bicaranya, Sarah merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Om Harry tidak pernah menceritakan detail alasannya, dan Sarah pun tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah Om Harry keluar, posisinya digantikan oleh orang baru bernama Pak Kardi, penjaga homestay malam yang tampak ramah dan sopan. Awalnya Sarah senang bekerja dengan Pak Kardi. Ia orangnya baik dan sering membantu kalau Sarah lembur malam. Setidaknya ada teman yang berjaga di area homestay, jadi tidak terlalu sepi. Namun, beberapa minggu kemudian sesuatu mulai terasa ganjil. Setiap kali Sarah lembur malam, ada satu hal yang selalu muncul tanpa alasan. Aku sering kali mencium bau melati, wanginya nyengat banget, kata Sarah. Padahal 2 tahun bekerja di situ, ia tidak pernah mencium bau seperti itu sebelumnya. Tidak ada karyawan yang pakai parfum melati, dan di sekitar resto pun tidak ada tanaman melati. Tapi aroma itu selalu muncul di malam hari, semakin lama semakin sering. Dan bukan cuma bau yang mengganggu. Sarah mulai mendengar suara aneh. Kadang ada suara perempuan menangis pelan, kadang terdengar suara tawa kecil dari arah belakang dapur. Bukan dari homestay, karena homestay sudah sepi malam-malam. Suara itu jelas berasal dari area dapur, dari ruang yang seharusnya kosong. Sarah mencoba menenangkan diri, mungkin cuma tikus atau suara pipa air, pikirnya. Tapi di malam-malam berikutnya, gangguan itu semakin nyata. Sampai akhirnya, di satu malam, Sarah mengalami kejadian yang membuat darahnya membeku. Malam itu, resto sepi. Hanya ada 4 pengunjung, 2 pria dan 2 wanita. Mereka tampak seperti pasangan yang sedang double date. Mereka mengambil makanan prasmanan, duduk di meja dekat jendela, dan mulai makan sambil sesekali tertawa kecil. Sarah tetap di kasir, memperhatikan suasana yang anehnya terasa lebih hening dari biasanya. Tak lama, salah satu pria dari rombongan itu berjalan ke arahnya. "Mbak, barusan ada tamu lain ya selain kami?" tanya pria itu. Sarah menatapnya bingung. "Enggak, Pak. Dari tadi yang saya lihat cuma Bapak sama teman-teman aja." Pria itu menelan ludah. "Tapi saya tadi lihat ada cewek, Mbak. Jalan dari sini ke lorong menuju homestay, pakai baju putih. Saya pikir dia tamu juga, tapi teman-teman saya bilang nggak ada siapa-siapa. Jadi saya tanya aja." Sarah refleks menoleh ke arah lorong yang ditunjuknya. Lorong itu kosong, gelap. Tidak ada siapapun di sana. "Oh, enggak, Pak. Nggak ada orang lain juga di sini. Dari tadi juga saya di kasir, nggak lihat siapa-siapa," jawab Sarah dengan suara bergetar. Pria itu diam, wajahnya mendadak pucat, lalu buru-buru kembali ke mejanya. Tak lama kemudian, tanpa banyak bicara, mereka semua berdiri dan segera meninggalkan resto, padahal makanan dan kopi mereka belum habis. Sarah hanya bisa melihat mereka pergi dengan langkah tergesa-gesa. Setelah rombongan itu keluar, resto pun kembali hening. Hening yang tidak biasa. Hening yang membuat tengkuknya terasa dingin. Malam itu, Sarah mencoba bertahan sampai jam kerjanya selesai. Ia tidak melihat lagi sosok perempuan yang disebut tamu tadi, tapi perasaan gelisah itu tidak hilang. Entah kenapa malam itu udara terasa lebih berat, dan aroma melati itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan di Resto Enak sempat kembali normal. Tidak ada laporan aneh, tidak ada pengunjung panik. Sarah mulai berpikir mungkin semuanya hanya kebetulan. Tapi ternyata, malam-malam tenang itu tidak bertahan lama. Kali ini yang mengalami gangguan bukan Sarah, melainkan temannya sendiri, Yuda, salah satu staf bagian dapur. Malam itu, resto sudah hampir tutup. Hanya tersisa beberapa tamu yang masih makan di area depan. Yuda sedang membereskan meja prasmanan, mengelap sisa tumpahan makanan, merapikan piring-piring. Sementara di kasir, bukan Sarah yang jaga malam itu, melainkan Mbak Lastri, kasir shift malam.
Yuda sempat melihat ke arah meja kasir. Ia melihat Mbak Lastri sedang duduk sambil menulis sesuatu di buku catatan. Sambil lewat, Yuda menyapa. "Mbak Lastri, masih kerja ya? Aku mau beresin sisa piring di dapur. Kalau nyari aku di belakang ya." Tapi anehnya, Mbak Lastri tidak menjawab, tidak juga menoleh. Ia tetap menunduk, sibuk menulis. Yuda mengangkat bahu, mengira Mbak Lastri sedang fokus. Ia pun melangkah ke dapur. Tapi baru beberapa langkah, ia melihat Mbak Lastri lain yang sedang mencuci piring di dapur. Mbak, bukannya tadi Mbak lagi di kasir ya?" tanya Yuda sambil terkejut. Mbak Lastri menoleh, bingung. "Hah, dari tadi aku di sini loh. Banyak banget cucian piringnya, kamu nggak lihat?" Yuda terdiam, bulunya berdiri. Kalau begitu, siapa yang tadi duduk di kasir? Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari kembali ke depan. Tapi saat sampai di meja kasir, kosong. Tidak ada siapapun di sana. Nggak mungkin secepat itu hilangnya, gumam Yuda sambil menatap ruangan yang hening. Tubuh Yuda mulai gemetar. Ia kembali ke dapur dan segera menceritakan semuanya ke Mbak Lastri yang asli. Mbak Lastri langsung berhenti mencuci piring, wajahnya pucat. "Udah Yud, jangan cerita-cerita ke yang lain dulu ya, nanti malah panik semua," katanya dengan suara bergetar. Keduanya berusaha menenangkan diri, tapi malam itu mereka tak bisa fokus lagi. Begitu jam kerja selesai, mereka buru-buru mematikan lampu dan berlari keluar resto tanpa saling bicara. Mereka hanya berharap malam itu segera berakhir dan tidak melihat lagi sosok yang menyerupai karyawan sendiri duduk di meja kasir. Setelah kejadian itu, beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Sarah sempat berpikir semua sudah berlalu, tapi ia salah. Gangguan berikutnya justru datang langsung kepadanya, dan kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Beberapa malam setelah kejadian yang dialami Yuda dan Mbak Lastri, suasana di resto enak kembali normal. Sarah tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa, meskipun perasaan was-was itu belum sepenuhnya hilang. Sampai pada suatu malam, sekitar pukul 12 malam, Pak Kardi, penjaga homestay yang baru, datang ke kasir sambil membawa seorang ibu dan anak laki-lakinya. Mereka hendak check-in ke homestay. Sarah membantu prosesnya seperti biasa. Namun entah kenapa, sistemnya sempat macet. Pak Kardi pun meminta Sarah untuk mengecek ulang data tamu tersebut. Setelah dicek, ternyata data mereka sudah masuk dan kamar bisa digunakan. Ibu dan anak itu pun naik ke homestay. Baru beberapa menit berlalu, tiba-tiba, ibu tadi turun lagi dengan wajah kesal. Ia langsung menghampiri Sarah di kasir. "Mbak, kok lampu kamar saya mati sih? Terus air shower juga nggak nyala." Sarah mencoba menenangkan. "Mohon maaf Bu, biasanya sebelum tamu datang, semua kamar sudah dicek sama tim cleaning. Tapi baik, saya bantu cek lagi ya Bu." Tapi si ibu langsung membantah keras. "Enggak, saya datang, lampu udah mati. Airnya juga nggak nyala. Saya nggak mau pindah kamar. Mending uang saya dikembalikan aja. Homestay kalian ini nggak beres." Suara ibu itu meninggi. Pengunjung yang masih di resto mulai menoleh. Sarah mencoba menenangkannya, namun situasi makin panas. Melihat keributan itu, Pak Kardi langsung datang menghampiri. "Bu, kalau ibu nggak mau menginap, tidak apa-apa. Nanti uangnya kami kembalikan. Tapi tolong Bu, jangan marah-marah seperti ini. Nanti mereka tidak suka." Begitu mendengar kata mereka, Sarah langsung tersentak. Ia tahu betul siapa yang dimaksud oleh Pak Kardi. Ibu itu langsung terdiam sesaat, lalu mendengus kesal. Kalian ini malah nakut-nakutin." Ia pun pergi begitu saja sambil mengomel, masuk kembali ke kamarnya. Namun, tidak lama kemudian, suara teriakan dari arah homestay terdengar keras. "Aku nggak mau nginap di sini, ambil barang-barangku sekarang juga." Sarah spontan berlari ke arah tangga. Ia melihat ibu itu berdiri di depan kamarnya, wajah pucat, tubuh gemetar. Sementara Pak Kardi sigap masuk ke kamar untuk mengambil koper dan barang-barangnya. Beberapa menit kemudian, mereka turun bersama-sama ke parkiran. Si ibu langsung membuka pintu mobilnya dengan tangan gemetar. "Homestay ini ada setannya. Aku nggak bakal kesini lagi." Ia menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan pergi dengan kecepatan tinggi. Sarah yang masih syok menatap arah mobil itu pergi. Dan tanpa sengaja, matanya tertuju ke pohon besar di depan resto.
Di antara dahan pohon itu, tampak bayangan hitam besar berdiri diam. Awalnya Sarah mengira itu hanya bayangan biasa. Namun semakin diperhatikan, bayangan itu mulai berubah bentuk. Semakin tinggi, besar, dan berbulu tebal. Warna hitamnya pekat, matanya menyala merah terang. Astagfirullah, genderuwo! Tubuh Sarah gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Kakinya seperti terpaku di lantai, tak bisa bergerak sedikit pun. Sementara sosok itu perlahan menundukkan kepalanya ke arah Sarah. Lehernya memanjang ke bawah seperti tubuhnya elastis, sementara badannya tetap berdiri tegak di sela pohon. Sarah hanya bisa memejamkan mata, menangis tanpa suara. Dan ketika ia berusaha menoleh mencari pertolongan, ternyata Pak Kardi juga berdiri tak jauh darinya. Membeku, ia menatap ke arah yang sama, wajahnya kaku. Udara tiba-tiba berubah dingin menusuk. Daun-daun berguguran dan dari arah pohon itu, lidah sosok tersebut menjulur panjang, menjulur dan bergerak cepat seperti sedang mengejek mereka. Sarah sudah tak mampu bergerak. Tapi tiba-tiba, Pak Kardi yang semula kaku mulai maju selangkah dan berkata lantang, "Sudah, kau yang ganggu ibu tadi, pergi!" Begitu kata-kata itu keluar, sosok mengerikan itu menghilang seketika. Sarah langsung terjatuh lemas. Pak Kardi menghampirinya dan membantu menenangkan. "Udah mbak, nangis aja kalau mau, tapi jangan bilang ke karyawan lain ya, nanti mereka panik semua." Sarah hanya mengangguk sambil menangis. Malam itu, ia menatap lama ke arah pohon itu, takut sosok itu muncul lagi. Tapi sampai dini hari, tak ada lagi yang muncul, hanya hawa dingin yang menggigit. Keesokan paginya, suasana resto enak terasa lain. Biasanya pagi diisi canda tawa, suara piring dan gelas saling beradu. Namun, kali itu hening. Semua karyawan tampak tegang, saling berbisik dengan pandangan waspada. Sarah duduk di kasir sambil pura-pura sibuk mencatat, padahal telinganya ikut mendengarkan obrolan para karyawan lain yang sedang berbisik pelan. Dari bisikan itu, Sarah tahu ternyata semalam bukan hanya dia dan Pak Kardi yang melihat sosok genderuwo besar itu. Beberapa karyawan yang lembur malam juga menyaksikan hal yang sama. Semua cerita mereka serupa, yaitu sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala berdiri di dahan pohon depan resto. Siang itu, saat jam istirahat, suasana jadi lebih santai. Satu persatu karyawan mulai spill cerita masing-masing. Mereka berbagi pengalaman mistis yang selama ini disimpan diam-diam. "Aku pernah dengar suara ketawa pelan, padahal resto udah sepi. Aku malah pernah dengar suara langkah kaki di tangga. Waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Iya, aku juga gitu. Waktu lagi nyapu dapur, tiba-tiba ada sendok jatuh sendiri. Dicek ke sana, kosong." Semua langsung saling pandang. Wajah mereka pucat, tapi kini lega karena tahu ternyata mereka tidak sendirian. Lalu tiba-tiba Yuda yang kemarin sempat melihat sosok Mbak Lastri Palsi bertanya, "Sebenarnya tempat ini dulunya apa sih? Kok kayaknya sering banget ada yang ganggu?" Pak Kardi yang sadari tadi duduk diam di pojokan langsung menatap mereka satu-satu. Ia menatap lama ke arah Sarah, lalu mulai berbicara pelan. "Tanah ini dulu bukan tempat biasa, Mas. Warga sekitar dulu takut banget lewat sini. Dulu, sebelum jadi resto, tempat ini adalah lahan kosong yang katanya angker. Banyak yang bilang di sini dulunya sering ada kecelakaan, suara gamelan malam-malam, dan bayangan besar melintas di pinggir jalan." Semua terdiam mendengarkan. Pak Kardi menunduk sebentar lalu melanjutkan. "Baru beberapa tahun yang lalu, tanah ini dibeli sama Pak Rama. Terus dibangunlah jadi resto dan homestay. Tapi sejak awal pembangunan udah banyak kejadian aneh. Pekerja sering ketindihan, ada yang kesurupan, bahkan pernah ada yang lihat bayangan gede nongol di atap bangunan." Sarah dan kawan-kawan mulai merinding. Mereka tidak menyangka tempat yang setiap hari mereka datangi untuk bekerja ternyata berdiri di atas tanah yang menyimpan sejarah kelam. Pak Kardi menarik napas panjang. "Sosok yang kalian lihat semalam itu bukan makhluk jahat sebenarnya. Dia cuma marah. Dia merasa terganggu sama tamu kemarin yang marah-marah itu. Katanya, tamu itu udah berisik dan bikin gaduh di tempat yang dia jagain." Mereka semua saling pandang. Sarah teringat bagaimana ibu tamu itu berteriak di parkiran dan bagaimana setelahnya sosok hitam itu muncul dari atas pohon. "Jadi, maksud Bapak, sosok itu
penunggu tempat ini?" tanya Sarah pelan. Pak Kardi mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Penunggunya. Dari dulu dia di sini. Orang-orang tua di kampung sebelah bilang makhluk itu sudah ada sejak zaman tanah ini masih hutan belantara. Dia nggak suka kalau manusia berisik, apalagi marah di sini." Hening beberapa saat. Tak ada satupun yang berani bicara. Hanya suara kipas angin yang terdengar berdengung pelan di sudut ruangan. "Bapak pernah lihat langsung?" tanya Yuda, nyaris berbisik. Pak Kardi menatap jauh keluar jendela. "Pernah, dan bukan cuma sekali. Setiap kali ada yang buat keributan di depan pohon itu, malamnya dia muncul. Makanya kalau kerja malam, jangan bicara sembarangan, jangan marah, jangan nyumpah, karena kita nggak tahu siapa yang lagi dengar." Sejak hari itu, semua karyawan di Resto Enak berubah. Mereka jadi lebih hati-hati, lebih tenang kalau bekerja malam. Dan setiap kali melewati pohon besar di depan resto itu, mereka selalu menunduk atau bahkan berbisik lirih. "Permisi." Sarah sendiri sampai bertahun-tahun kemudian masih tidak bisa melupakan malam ketika ia melihat mata merah itu menatapnya dari atas pohon. Dan setiap kali ia lewat di depan resto itu, ia masih bisa merasakan hawa dingin yang sama. Hawa yang mengingatkan ia bahwa tempat itu tidak hanya dihuni manusia. Demikian kisah malam ini di channel Ada Tiada. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar versi kamu. Apakah menurutmu penunggu di resto itu benar-benar ingin menakuti atau hanya menjaga tempatnya saja? Dan pastinya subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di Ada Tiada. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya. Selamat malam, dan jangan pernah menatap terlalu lama ke arah pohon di depan resto, karena mungkin dia masih di sana.